Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang solih dan solihah, kita berjumpa kembali di materi BTQ. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi menyambung huruf hijaiyah part 2. Di sini kita akan memfokuskan pembahasannya tentang tabel perubahan bentuk huruf bersambung ya nak. Mari kita simak baik-baik. Huruf hijaiyah yang akan kita sambungkan itu ada yang letaknya di awal, di tengah, dan di akhir. Masing-masing punya perubahan bentuk ya nak. Di sini 3 tabel nanti akan Miss Irma tampilkan. Silahkan akan Miss Irma bahas satu persatu dimulai dari huruf alif. Huruf alif itu huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Dia tidak punya bentuk di awal, tidak punya bentuk di tengah, hanya punya bentuk di akhir. Berikut contohnya ya nak. Selanjutnya huruf yang punya bentuk di awal, di tengah, dan di akhir yang sama, yaitu ada huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, ini adalah huruf yang dapat disambung baik di depannya ataupun huruf di belakangnya. Dia punya bentuk di awal, di tengah, di akhir yang sama. Ya, ini 3 huruf di sini bentuknya sama. 3 huruf di sini juga bentuknya sama. Bentuk di awal, di tengah, di akhir yang sama. Ini Miss Irma sudah cantumkan contohnya seperti ini ya nak. Selanjutnya kita akan bahas huruf dal, zal, ro, zai. 4 huruf ini termasuk huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Dia tidak punya bentuk di awal, tidak punya bentuk di tengah, hanya punya bentuk di akhir. Ini contohnya ya solih, solihah. Selanjutnya masuk ke huruf sin, shin. Nah, 2 huruf ini termasuk huruf yang bisa disambung baik huruf di depannya maupun di belakangnya. Dia punya bentuk di awal, di tengah, di akhir yang sama. Ini contohnya ya. Ada huruf sod dan huruf dot. Nah, 2 huruf ini juga punya bentuk di awal, di tengah, dan di akhir yang sama. Seperti ini contohnya. Sekarang masuk ke huruf to, zo. Termasuk huruf yang bisa disambung ya nak, baik depan ataupun huruf di belakangnya. Punya bentuk di awal, di tengah, di akhir yang sama. Di sini contohnya. Sekarang masuk ke huruf ain, ghain. 2 huruf ini juga punya bentuk di awal, di tengah, dan di akhir yang sama. Perhatikan contohnya. Masuk ke huruf fa, qaf. Termasuk huruf yang bisa disambung juga baik di depannya maupun huruf di belakangnya. Dia punya bentuk di awal, di tengah, dan di akhir yang sama. Perhatikan lagi ya contohnya ya nak. Selanjutnya kita punya huruf kaf, lam, mim. 3 huruf ini termasuk
termasuk juga huruf yang dapat disambung, baik di depan ataupun huruf di belakangnya. Dan istimewanya di sini bentuk di awal, di tengah, dan di akhir itu mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Ya. Jadi ini butuh diingat baik-baik. Di sini Miss Irma cantumkan contohnya. Kemudian ada huruf nun. Dia punya bentuk di awal, di tengah, dan juga di akhir. Ini contohnya ya, hampir mirip dengan huruf ba, ta, sa. Sekarang masuk ke huruf waw. Huruf waw ini termasuk huruf yang tidak dapat disambung dengan huruf di depannya. Maka dia tidak punya bentuk di awal dan juga tidak punya bentuk di tengah. Hanya punya bentuk di akhir. Ini contohnya ya, perhatikan baik-baik. Dan terakhir ada huruf H, ya. Dua huruf ini punya bentuk di awal seperti ini, di tengah, dan juga di akhir. Yang ini contohnya ya. Semoga sampai di sini anak-anak memahami ya. Perhatikan baik-baik contohnya ya, Nak. Kita akan menyambung dua huruf terlebih dahulu. Di sini ada huruf ba, so. Ditulis dari kanan ya, dari huruf ba, so. Nah, huruf ba di sini itu letaknya di awal. Huruf so itu letaknya di akhir. Ketika disambungkan, kita akan cari di tabel menjadi, cari dulu ya. Di sini huruf ba bentuknya di awal. Seperti ini. Dan huruf so ketika di akhir itu bentuknya seperti ini. Jika disambung, nah jadi baso. Ya. Jadi menyambungnya juga dari kanan, huruf ba, so. Selanjutnya masuk ke contoh kedua, menyambung 3 huruf hijaiyah. Perhatikan hurufnya, ada huruf ka, ta, ba. Kita tentukan dulu ya. Huruf K letaknya di awal. Huruf ta letaknya di tengah. Huruf ba letaknya di akhir. Ketika disambung, kita akan cari dulu bagaimana letak bentuk huruf K ketika di awal. Nah, huruf K ketika di awal itu seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke huruf ta. Ketika ta di tengah, bentuknya seperti apa di tabel? Kita lihat ya. Nah, huruf ta ketika di tengah, dia bentuknya seperti ini. Terakhir kita masuk huruf ba yang letaknya di akhir. Di tabel tercantum huruf ba di akhir itu bentuknya seperti ini, Nak. Oke, kita sambungkan. Jadi kata ba. Kata ba. Nah, menyambungnya juga dari kanan, dari huruf K. Ya, Nak. Alhamdulillah. Semoga sampai sini bisa memahami ya fungsi dari tabel perubahan bentuk huruf hijaiyah. Dan anak-anak yang sholih dan sholihah bisa mempraktekkan cara menyambung huruf hijaiyah. Dari Miss Irma, itu saja ya, Nak. Semoga bermanfaat. Miss Irma ucapkan terima kasih.
Miss Irma akhiri ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.